Sesi 9 dimulai. Hari ini kita pelajari jenis-jenis order. Sekadar tahu saja tidak cukup karena bisa rugi di lapangan, Anda harus memasang order dengan benar supaya bisa untung. Saya akan jelaskan menggunakan grafik harian saham di layar Anda. Anda akan merasakan langsung bagaimana setiap cara order dieksekusi dengan berbeda. Kalau tidak paham order, Anda bisa terjual di harga yang tidak diinginkan, atau kehilangan momen untuk cut loss sehingga kerugian membengkak. Setelah sesi ini, Anda akan terbiasa berpikir, apakah order ini cocok dengan situasi saya, setiap kali ingin bertransaksi. Dasar dari order adalah market dan limit. Di grafik harian saham di layar ini pun, transaksi terjadi setiap saat menggunakan dua metode ini. Market order adalah instruksi, eksekusi sekarang juga. Cepat, tapi Anda tidak bisa menentukan harga. Ibarat Anda masuk ke toko dan bilang, kasih saya barang itu, tanpa menanyakan harganya dulu. Saat harga naik atau turun drastis, market order bisa tereksekusi di harga yang jauh lebih buruk dari perkiraan. Ini disebut slip pagi. Contohnya, Anda niat membeli di harga Rp10.000, tapi malah tereksekusi di Rp10.400. Limit order adalah instruksi, hanya eksekusi di harga ini. Anda mengunci harga yang diinginkan, tapi kalau harganya tidak menyentuh level tersebut, order tidak akan tereksekusi. Ibarat menunggu rumah sewaan dengan harga yang sudah Anda tentukan. Bagi pemula, limit order lebih aman. Anda bisa bertransaksi tanpa kejutan harga dan tetap menjaga emosi. Stop order, atau order cut loss, adalah pengaturan untuk jual otomatis jika harga jatuh sampai titik ini. Lihat grafik harian saham di layar dan ikuti bagaimana order ini bekerja saat tren turun. Contohnya, jika Anda membeli saham di Rp5.000 dan memasang stop di Rp4.700, begitu harga menyentuh Rp4.700, sistem akan langsung menjual. Kerugian berhenti di Rp300. Ibarat menentukan batas kegagalan diet, jika berat badan mencapai titik itu, Anda langsung reset pola makan. Anda mencegah skenario terburuk di garis batas yang sudah ditentukan. Ini adalah alat terpenting untuk mengotomatisasi cut loss tanpa emosi. Anda bisa terhindar dari jebakan psikologis seperti, tunggu sebentar lagi pasti naik. Cobalah pasang stop di dekat area support langsung di grafik Anda. Stop limit akan menjual dengan limit order setelah stop terpicu. Slip pagi berkurang, tapi ada risiko tidak tereksekusi jika harga yang diinginkan tidak tercapai. Trailing stop akan otomatis menaikkan harga stop loss saat harga saham naik. Anda bisa mengunci profit sekaligus mengejar kenaikan lebih lanjut. Pasar saham memiliki jam operasional, namun risiko tetap ada. Memasang stop order sebagai standar adalah langkah awal dalam pengelolaan risiko. Auto order, reservasi, adalah pengaturan untuk masukkan order otomatis saat kondisi tertentu terpenuhi. Ini seperti menunggu harga saham menyentuh level tertentu di grafik harian. Misalnya, Anda mengatur beli otomatis jika saham X turun ke Rp4.000. Jika kondisi terpenuhi saat Anda tidak memantau layar, sistem akan otomatis membeli. Ibarat agen properti yang menunggu sampai harga rumah yang Anda inginkan tercapai, lalu menghubungi Anda. Jika ingin mengubah order yang sudah masuk, gunakan amen perubahan. Kalau ingin membatalkan, gunakan withdraw pembatalan. Keduanya gratis. Anda bisa mengubahnya berkali-kali secara real-time di panel order aplikasi sekuritas Anda. Order yang belum tereksekusi bisa diubah atau dibatalkan kapan saja. Namun setelah tereksekusi, Anda harus memasukkan order baru untuk transaksi kebalikannya, jual atau beli. Memasang auto order sebelum pasar buka adalah awal dari trading yang disiplin. Anda bisa menjauhkan diri dari trading yang emosional. Saat melihat grafik saham di layar, apakah Anda pernah bertanya siapa yang akan tereksekusi duluan jika ada banyak order di harga yang sama? Aturan pertama di sistem bursa adalah price priority. Untuk beli, order dengan harga tertinggi didahulukan. Untuk jual, order dengan harga terendah didahulukan. Misalnya,
Order beli di harga Rp10.000 akan tereksekusi lebih dulu daripada order di Rp9.900. Aturan kedua adalah time priority. Jika harga sama, orang yang memasukkan order lebih dulu akan tereksekusi lebih dulu. Seperti antrean di kasir. Jadi, agar cepat terbeli di harga yang diinginkan, Anda harus menawarkan harga yang lebih kompetitif atau memasukkan order lebih awal. Order di posisi teratas pada kolom bid offer di aplikasi adalah yang berada di garda terdepan prioritas ini. Market order mengabaikan prioritas ini dan langsung eksekusi. Jadi cepat, tapi Anda bisa terbeli di harga yang kurang menguntungkan. Ini adalah trade-off antara kecepatan dan kepastian harga. Ada kalanya order Anda tidak tereksekusi sekaligus. Ini disebut partial fill, dan sering terjadi saat menggunakan limit order. Misalnya Anda memasang harga limit untuk membeli 100 saham, tetapi hanya 60 saham yang terjual pada harga tersebut. Sisa 40 saham masih dalam antrean. Ibarat memesan 10 porsi ayam goreng di restoran tapi hanya 6 porsi yang keluar duluan. Pesanan yang tersisa harus terus ditunggu atau dibatalkan. Anda bisa terus menunggu sisa 40 saham tersebut, atau membatalkannya lalu memasukkan kembali pesanan dengan menurunkan harga. Coba periksa tanda, sebagian tereksekusi, pada jendela status pesanan Anda. Biaya transaksi juga tidak boleh diabaikan. Setiap sekuritas memiliki tarif biaya yang berbeda, dan dengan membandingkan serta menggunakan tempat yang lebih murah, Anda bisa menghemat jutaan rupiah dalam setahun. Jika Anda sering bertransaksi dengan nominal kecil, akumulasi biaya transaksi dapat menggerus keuntungan real Anda. Tentukan dan kelola satuan transaksi Anda pada tingkat tertentu. Rangkuman kelas 9. Harga pasar langsung tereksekusi tetapi Anda tidak bisa menentukan harganya. Harga limit melindungi harga Anda tetapi mengharuskan Anda menunggu. Perintah stop adalah alat paling penting untuk mengotomatisasi cut loss dan mencegah kesalahan penilaian emosional. Berdasarkan sistem bursa, transaksi diproses dengan prioritas harga terlebih dahulu, lalu prioritas waktu. Anda harus bersiap menghadapi eksekusi sebagian dan memperhatikan biaya transaksi agar keuntungan real tersisa. Kelas 10 berikutnya adalah manajemen risiko. Teknik tidak merugi, lebih penting daripada sekadar mencari untung, dan merupakan kunci kesuksesan jangka panjang. Kursus ini untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan anjuran investasi. Tanggung jawab atas segala transaksi berada di tangan Anda sendiri.